Nah kalau Pak Ahok, satu kata untuk Pak Jarod. Santun. Santun. By the way busway. Iya, Vera. nah ngomong-ngomong busway nih. Nah itu dia. Kita akan. Jadi busway ini memang pertama kali diluncurkan di eranya Bang Yos di tahun 2004. Betul. Kita juga pengen denger dong sebetulnya gimana sih inisiasi awalnya sampai busway itu diluncurkan di era Bang Yos? Jadi begini ya, saya kan dilantik 97 Oktober ya. Zaman, terus 6 bulan kemudian terjadi peristiwa Mei ya. Luluh lantak, hancur lebur Jakarta lah gitu ya. Ekonomi lumpuh, APBD juga nggak ada uangnya. Yang lebih berat lagi adalah masyarakat yang saya hadapi itu masyarakat yang menjadi liar gitu. Ya, nggak siap menerjemahkan demokrasi itu nggak siap. Demokrasi itu diterjemahkan apa aja boleh gitu. Gua nggak punya makanan kok di rumah, di toko ambil. Gua nggak punya motor, di showroom ada ambil gitu kan. Di showroom habis, di rumah orang, dijarain kayak gitu. Jadi suasananya itu sudah apa lah ya? Sudah mengerikan sekali. Karena gitu kan. krismon saat Liar itu ya. gitu kan. Nah, oleh karena itu 5 tahun pertama saya itu temanya adalah survival gitu. Bagaimana mempertahankan Jakarta ini utamanya sebagai ibu kota negara itu tetap berfungsi. Karena tidak nanti para duta besar pergi dari Jakarta kayak apa malu kita kan. Nah itu yang pertahankan. Oleh karena itu saya harus mengembalikan rasa aman dan tertib. Itu tidak mudah karena orang lagi euforia reformasi itu kan akhirnya. Tetapi karena alhamdulillah saya mantan Pangdam Jaya ya, terus pengganti saya juga adik-adik saya sendiri, polisinya juga di bawah saya semua angkatannya, jadi mudah bagi saya mengarahkan mereka harus begini. Saya kepilih lagi, lalu saya berpikir kenapa aku sekarang nggak menyelesaikan masalah-masalah yang krusial gitu. Di antaranya adalah kemacetan itu gitu kan. Jadi kemacetan itu sekali lagi ini pelajaran bagi anak-anak muda ya, kalau jadi pemimpin jangan merasa dirinya tahu semua gitu. Aku kan nggak ngerti kenapa Jakarta macet. Karena itu saya ngundang pakar-pakar transportasi dari universitas-universitas, aku kumpulin kan, butuh tim gitu kan. Nah sementara mereka melakukan survei tentang kemacetan Jakarta, saya studi banding ya ke luar negeri kan. Dan saya berhenti di ibu kota Kolombia. Kenapa saya berhenti di sana? Karena situasinya sama dengan Jakarta. Penduduknya padat ya gitu ya, dikelilingi kota-kota kecil di sekelilingnya juga. Dia bisa mengatasi kemacetan kayak begitu. Jadi saya berhenti di situ gitu. Nah kebetulan antara Jakarta dan Bogota itu ada hubungan sister city gitu. Jadi expertnya ini saya bawa ke Jakarta. Saya gabungkan dengan tim itu. Hasil jadi, dari studi banding ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Jadi akhirnya mereka salah suruh membuat jaringan transportasi. Satu, basicnya massal. Basicnya massal itu kendaraan apa aku nggak ngerti. Yang penting sekali angkut banyak orang. Dua, terintegrasi antara moda satu dengan yang lain. Kan 4 moda saya tentukan. MRT, ya bawah tanah, LRT, di atas, busway, dan waterway. Nah, 4 moda ini harus saling mengakses, terintegrasi, nyambung satu sama lain. Termasuk mengakses tenaga kita di Tangerang, Bogor, Bekasi. Kenapa itu diperlukan? Karena banyak sekali orang di Tangerang, Bekasi, rumahnya di sana, kerjanya di Jakarta yang ada andil macet. Jadi rancangan gitu. Transportasi yang terintegrasi itu sudah dibuat memang di eranya Bang Yos. Iya. Makanya aku tanya sama tim itu, Prof, ini ya dari moda ini, moda mana yang bisa saya mulai tanpa pakai investor? Busway Pak. Gitu. Loh kok busway kenapa? Nah, busway kan jalan sudah ada Pak. Bapak pasang parator, bus kita pesan, sopir kita rekrut, jalan Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir kepada tim. Koridor mana yang bisa saya mulai dari 15 koridor yang paling sibuk? Koridor 1 Blok M Kota. Itulah cikal bakalnya. Dan saya resmikan 15 Januari 2004. Ya. Kita berikan tepuk tangan Bang Yos. Banyak yang dilakukan oleh Bang Yos ya. Ternyata memang ada ceritanya begitu ya, bukan Betul. tiba-tiba busway yang terinisiasi. Nah kita pengen juga komentarnya dari Pak Jarod dan juga Pak Ahok terkait dengan Transjakarta yang saat ini sudah beroperasi, diinisiasi awalnya dari era Bang Yos nih, Pak Jarod. Pak Ahok aja dulu. Oh Pak Ahok dulu. Yang terusin. Baik. Boleh. Kalau saya sih gampang aja ya, karena apa yang dikerjakan oleh Bang Yos, yang belum dikerjakan berikutnya, ya saya bereskan. Termasuk koridor-koridor itu kan. Jadi berkelanjutan Ya ya. kan Bang Yos kan
apalagi sebelum saya jadi gubernur, ini mungkin takdir ya. Bang Yos selesai gubernur kan 2007. 2007. Iya. Terus saya bantuin Bang Yos untuk jadi presiden, tegas dan berani ya nggak Bang? Jadi saya tuh nongkrongnya sama Bang Yos ini. Waktu nongkrong sama Bang Yos, tiap hari saya dengerin profesor dipanggil untuk mendengarkan, memproses gitu ya, apa keunggulan Bang Yos. Terus apa hal-hal yang belum dikerjakan oleh Bang Yos, yang belum sempurna. Saya nggak pernah berpikir jadi gubernur Jakarta. Saya hanya berpikir, ya udah Bang Yos minta bantu ya saya bantu Bang. Tiap hari, jadi siapa aja saya dengar aja. Ya, Profesor A datang, B datang. Pokoknya mereka bertugas merumuskan kehebatan seorang Bang Yos itu apa. Makanya keluar tagline, tegas dan berani. Tapi tanpa sadar, saya hampir 1-2 tahun kayak kuliah master, saya jadi paham urusan Jakarta. Jadi masalahnya apa mesti beresin, termasuk Transjakarta yang tidak sungguh-sungguh dikerjakan atau belum sempat Bang Yos kerjakan. Nah, terus apalagi yang isu yang paling ribut Bang Yos dulu tuh, nah, itu mungkin mesti agak sensitif katanya. Magerin Monas. Ah ya. Wah itu ribut. Demo. Ribut ini. Pak, itu di situ Bang Yos berani. Nggak bisa harus dipagerin. Nah di situ saya juga langsung memanfaatkan Monas, tempat lapangan olahraga, mau bikinin WC yang baik, lampu ganti dengan yang bagus, terus dengan CCTV. Jadi apa yang belum sempat Bang Yos kerjakan itu, ya saya buat saya itu, saya sempat ditanya orang gitu ya, kamu jadi bupati di Belitung Timur sama jadi gubernur Jakarta, lebih gampang mana? Saya bilang lebih gampang Jakarta. Terus mereka pada marah. Sombong lu, bukan, enggak, serius saya bilang. Waktu jadi bupati Kabupaten Baru, enggak ada data. Enggak ada pendahulu, saya bupati pertama soalnya. Terus kalau di Jakarta, semua kajian begitu lengkap. Soal banjir, soal macet, semua lengkap. Yang nggak lengkap itu apa? Anda mau disenengin semua orang, atau ini kerjaan beres gitu loh. Nah, ya saya memilih kerjaan beres. Misal contoh sungai ya, itu Ya. udah diinisiasi bagus, terus Pak Foke kerjakan. Pengerukan seluruh sungai. Sungai yang 40-50 meter tinggal belasan meter. Masanya apa? Penuh rumah. Nah kenapa saya nggak selesaikan Ciliwung? Mungkin masih 30 km kali kalau nggak salah. Karena rumah susunnya nggak keuber. Nah kenapa nggak keuber? Udah ada jalannya. Sebetulnya itu pulau reklamasi itu ada kewajiban kontribusi 15% duitnya. Saya bisa dapat 120 triliun dulu untuk membangun dan mogot semua gitu cepat. Karena dari swasta yang kerjakan dan duit mereka gitu. Nah itu yang beberapa hal yang saya kerjakan. Jadi nggak ada yang istimewa sih kami jadi gubernur, cuma eksekusi aja. Dan dibenci orang, sebagian orang itu aja. Jadi Pak Ahok mengakui ya banyak yang benci Pak Ahok ya. Ya itu kalau kata Konfusius, kalau ada yang benci lu sama suka sama lu, berarti kamu udah bener. Kalau semua suka, kamu jual es krim dong. Oke, iya. Itu kan. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Satu Jakarta, Sejuta Sejuta Cerita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.